Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam materi pembelajaran segmentasi pasar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Jangan lupa untuk melakukan pembiasaan hidup sehat dan bersih. Sebelum ke pembahasan materi, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi ini. Coba amati gambar slide ini. Seorang tenaga marketing atau perusahaan dikatakan berhasil atau sukses apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang ditargetkan seperti produk yang ditawarkan, laku terjual atau omset penjualannya semakin meningkat. Hal ini dapat tercapai apabila produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumennya. Jika produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, yang akan terjadi adalah konsumen akan merasa puas dan mereka akan rutin membeli produk yang ditawarkan dan akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia. Bagaimana agar produk yang ditawarkan dapat sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen? Tentu tenaga marketing atau perusahaan harus dapat mengenal dengan baik karakteristik atau ciri-ciri konsumennya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu kegiatan membagi pasar yang berbeda-beda atau bersifat heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Adapun prosedur segmentasi pasar, pertama tahap survei, di mana dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, perilaku konsumen. 2. Tahap analisis, di mana data survei yang sudah terkumpul dianalisis atau diolah. 3. Tahap pembentukan, dibentuklah kelompok konsumen berdasarkan perbedaan geografis, demografis, psikografis, dan behavioristis. Coba amati gambar pada slide ini. Proses segmentasi pasar yang dimulai pada gambar sebelah kiri, di mana pasar masih bersifat heterogen. Kemudian konsumen tersebut kita kelompokkan berdasarkan kesamaan, misalnya kesamaan daya beli, perilaku, rentang usia, dan lain sebagainya. Maka akan terbentuk beberapa segmen atau kelompok konsumen di mana masing-masing kelompok memiliki kesamaan karakteristik. Setelah terbentuk kelompok-kelompok konsumen, maka langkah selanjutnya adalah memilih dari kelompok-kelompok tersebut untuk dilayani sebagai target pasar. Penentuan target pasar ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan, peluang usaha yang ada, dan strategi dari pesaing. Target pasar bisa hanya terdiri dari satu kelompok, dua kelompok, atau seluruh kelompok konsumen. Setelah memilih target pasar, selanjutnya menentukan strategi pemasaran, produk, harga, lokasi atau distribusi, serta promosi. Pembagian kelompok konsumen dapat dilakukan atas dasar kesamaan satu variabel geografis, yaitu wilayah, iklim, kota dan desa. 2. Kesamaan variabel demografis atau kependudukan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan lain sebagainya. 3. Berdasarkan kesamaan psikografis, yaitu kelas sosial, gaya hidup atau lifestyle, serta kepribadian. Dan yang terakhir, 4.
berdasarkan kesamaan behavioritis, yaitu kesamaan manfaat-manfaat yang dicari, jumlah volume produk yang dibeli, serta tingkat loyalitas terhadap penggunaan produk. Agar bermanfaat secara maksimal, maka segmen-segmen pasar yang terbentuk harus memenuhi 4 kriteria, yaitu 1. Dapat diukur, measurability, yakni daya beli, profil atau karakteristik segmennya jelas. 2. Besar, luas, substansiality, cakupan segmen pasar harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. 3. Dapat dijangkau, accessibility, segmen pasar harus dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 4. Dapat diambil tindakan atau dilaksanakan, actionable, program pemasaran dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan segmentasi pasar: setelah terbentuk kelompok-kelompok konsumen, pemasar atau perusahaan dapat pertama membedakan karakteristik masing-masing kelompok konsumen yang ada. 2. Dapat memilih kelompok konsumen mana yang paling berpeluang dan menguntungkan untuk dilayani sebagai target pasar. Tujuan segmentasi pasar yang ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih terarah, menyesuaikan dengan target market, baik itu dari produk, price, promotion maupun place. 4. Pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik karena pemasar atau perusahaan memahami karakteristik pelanggannya. Tujuan segmentasi pasar yang kelima, perusahaan atau pemasar dapat melihat kompetitor pada segmen yang sama, sehingga dapat menciptakan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Setelah kalian memahami pengertian segmentasi pasar, target pasar, dan strategi pemasaran, bagaimana hal tersebut diterapkan pada produk es krim yogurt dengan aneka topping kekinian. Untuk segmentasi pasar produk es krim, pembagian kelompok konsumen berdasarkan kesamaan variabel geografis, menggunakan kota karena sebagian besar konsumennya berada di daerah perkotaan. Berdasarkan variabel demografi, unsur pembaginya adalah usia karena yang menyukai es krim pada umumnya adalah kalangan muda. Berdasarkan variabel psikografis, unsur pembaginya adalah status sosial karena es krim dari yogurt ini harganya mahal, maka lebih cocok untuk konsumen yang berasal dari kalangan sosial menengah atas. Sedangkan berdasarkan variabel behavioritis, berdasarkan kebiasaan konsumen membeli, yaitu mereka pada umumnya membeli secara rutin atau reguler. Berikut ini contoh memilih target pasar pada produk es krim yogurt dengan aneka topping kekinian. Berdasarkan hasil segmentasi pasar dari kelompok-kelompok konsumen yang terbentuk, maka dipilih kelompok konsumen yang akan dituju, yaitu konsumen dari kalangan muda berstatus sosial menengah atas yang mereka rutin membeli es krim serta tinggal di daerah perkotaan. Contoh strategi pemasaran pada produk es krim yogurt dengan aneka topping kekinian. Strategi produknya: 1. Menggunakan bahan baku yogurt menjadikan es krim lebih lembut dan menyehatkan. 2. Aneka topping kekinian yang tidak menggunakan bahan pengawet. Strategi harga yang ditawarkan lebih mahal dari es krim yang ada karena menggunakan bahan baku yang berkualitas, serta konsumen kalangan menengah atas umumnya tidak terlalu sensitif terhadap harga. Mereka lebih menekankan produk yang berkualitas serta pelayanan. Sedangkan strategi place: 1. Lokasi usaha yang dipilih, counter di mall atau kafe. 2. Bermitra dengan aplikasi ojek online, menyesuaikan dengan kemajuan IT sehingga kegiatan distribusi menjadi lebih lancar.
Strategi promosi, satu, memaksimalkan penggunaan media sosial karena kalangan remaja dari status sosial menengah atas ini sudah pasti menggunakan HP trendy dengan aplikasi yang canggih. Dua, promosi melalui suasana interior kafe atau counter yang nyaman bagi konsumen dengan atmosfer kekinian atau keceriaan yang identik dengan kalangan muda. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian mampu memahami materi yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.